Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adun fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 18, 19, 20, 21 dan 22 dari surah Al-Qamar ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Ad, berarti kaumnya Nabi Hud. Kadzabat Adun, kaum Ad mendustakan nabiyahum, kepada nabi mereka, Hudan, yaitu Nabi Hud. Karena mereka mendustakan Nabi, fa'udzibu, maka mereka akhirnya disiksa oleh Allah. Jadi karena pelanggaran maka disiksa. Tidak melanggar tidak akan disiksa. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah itu akan selalu diselamatkan oleh Allah. Amin ya. Nah, cuma kadang-kadang karena terlalu dekat kita dengan orang yang nakal, kadang-kadang kita kena imbasnya, kena awu angete. Katanya Bu Nani, nopo niku Pak Besol? Awu anget niku nopo? Apa bahasa Indonesianya apa? Awu anget. Kadzabat Adum fakaifa kana adzabi wa nundur. Ini dicerita kaum Ad ini dua kali ini ya. Lafal fakaifa kana adzabi wa nundur. Nomor 2 sama nomor 4. Kadzabat Adum, nomor 1 ya. Kadzabat Adum fakaifa kana adzabi wa nuzur. Nanti di belakang ada lagi ya. Apa itu? Fakaifa kana adzabi wa nuzur di 21 ya. Setelah 18 21 ada lagi fakaifa kana adzabi wa nuzur. Berarti artinya podo sama ya. Jadi fakaifa kana adzabi itu lalu artinya itu betapa atau alangkah dahsyatnya, lalu gitu itu artinya. Alangkah dahsyatnya
siksaanku dan ancamanku. Nuzur asalnya nuduri, ada apa? Ada ya-nya, adzabi wa nuduri gitu. Lalu ya-nya dihilangkan. Mana itu? Fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Ai indari lahum, peringatanku kepada mereka, bil adzab, siksaan, qabla nuzulihi, sebelum turun itu sudah diingatkan, awas loh, awas gini ya. Ai waqa'a mauqi'ahu, apa namanya istilahnya ini istilah sudah, waqa'a mauqi'ahu, sudah pasti jadi gitu loh, pasti jadi. Waqad bayyanahu biqaulihi, dan sungguh Allah telah menjelaskan firman-Nya dengan firman-Nya, inna arsalna alaihim rihan sarsara, kami hembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang dan bersuara. Sarsara itu karena kencang lalu bersuara, sarsara. Syadidus saut, itu keras, suaranya keras. Kapan itu? Fi yaumi nahsin, fi yaumi su'min, pada hari nahas, pada hari sial. Jadi ada istilah itu hari sial, padahal ada hari baik, ya. Biasanya hari Jumat. Hari Jumat biasanya hari baik. Karena apa? Karena sodakoh, ya, sodakoh makanan. Itu kalau hari Jumatnya nggak diisi dengan sodakoh, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, ya akhirnya tidak menjadi hari Jumat baik. Jadi hari itu menjadi hari baik kalau diisi dengan kebaikan. Diisi dengan kebaikan. Begitu juga nanti katanya hari nahas. Jadi naas, bahasa Indonesia naas itu sebetulnya bahasa Arab itu. Bahasa Arabnya itu apa? Nahas. Fi yaumi nahsin. 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 Hari nahas atau hari sial. Mustamir, yang terus menerus. Berarti apa? Berarti ya tidak sehari. Berapa katanya? 7 malam 8 hari. Jadi angin kencang, angin ribut seminggu, kira-kira orangnya habis apa habis? Sehari saja, ya, ada angin kencang sehari itu sering gedong-gedong roboh, ambruk, terus pepohonan tumbang. Kalau bangunan ambruk, kalau pepohonan tumbang. Kalau yang hitam lalu bunyinya itu apa? Kumbang, ya, itu kumbang. Ada kumbang, ada tumbang. Di mana itu yang menyatakan bahwa umatnya Nabi Hud yang nakal itu dihembus angin 7 malam 8 hari, sab'a layaliw wa samaniyata ayyam. Surah 69. Surah 69 itu Al-Haqqah. Al-Haqqah
itu ayat 7. Ayat 7 menyatakan apa anunya itu? Sakharaha alaihim sab'alayaliw wa samaniyata ayyam husuman fatarol qauma sur'a ka'annaha a'jazu nakhlim akhlin khawiyah. Kalau di situ khawiyah, kalau yang di sini nanti nakhlin munqa'il. Jadi beda-beda ya dalam ayat ini. Ceritanya podo tapi lafalnya beda-beda. Sakharaha, Allah menundukkan, sakharaha alaihim sab'a layalin, 7 malam, wa samaniyata ayyam, dan 8 hari. Apa? Husuma, ya, husuma, terus menerus. Terus fatarol qauma fiha sur'a, kamu lihat di situ orang bergelimpangan. Bergelimpangan itu berarti apa? Mati. Karena hembusan anginnya itu kencang sekali. Subhanallah. Ya karena mereka juga kencang melawan Nabi Hud, ya karena kencang ya dikencengi juga sama Allah gitu. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad itu biasanya enggak kenceng-kenceng, tidak terlalu kencang, sehingga akhirnya apa? Allah juga enggak menindak sekeras. Ini di situ disebutkan apa katanya itu? Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Ya, kami hembuskan kepada mereka angin yang bersuara keras fi yaumin nahsin, pada hari nas, mustamir ay daimus saum su'min, terus apa namanya, sial, au qawiyah, atau anginnya itu kuat sekali. Nah ini yang biasa diambil oleh orang Jawa itu, yaitu wakana yaumul arbi'a akhirus syahri, dan itu terjadi pada hari Rabu akhir bulan. Nah, tapi biasanya di Indonesia ini Rabu pungkasan itu bulan Safar, akhir bulan Safar mau menjelang mulutan apa maulidan, maulid ya, maulid itu kelahiran, tapi kalau mulutan itu sesuatu yang masuk ke dalam mulut, akhirnya apa, makanan. Jadi ya nabinya itu 5 menit, nanti makannya setengah jam. Ya tapi nggak apa-apa, sesekali dalam 1 tahun ya. Tapi kalau di Madura itu hampir setiap rumah, di Madura itu kalau mulutan hampir setiap rumah itu mengadakan, dengan alasan ini menghormat Nabi gitu. Kita ini banyak utang budi sama Nabi, setahun sekali. Sehingga kadang-kadang ada orang tanya, teman saya tanya ke tukang parkir, jukir, Pak, jenengan nanti mulutan toron itu pulang. Ya, wong Pak Hartono saja pulang, gitu dibuat alasan. Pak Hartono itu siapa? Dulu zamannya Pak Harto itu pernah jadi menteri, sampean toron, jenengan pulang. Ya, wong Pak Hartono saja pulang, gitu. Artinya menteri aja yang ada di Jakarta saja pulang ke Pamekasan. Dan saya di sana dulu kan di pondok, ya, di Madura itu di pondok. Pondok itu kalau ada undangan apa? Maaf, senengnya setengah mati itu. Itu kalau bulan Maulid itu sehari itu kadang-kadang 5. Jadi mari subuh, ya,
terus mari duhur, mari asar, mari maghrib, mari isya. Padahal setiap maulidan itu mesti nanti pada waktu ya Nabi itu, pada waktu berdiri ya mahallul qiyam, ya waktunya berdiri. Setiap ya Nabi ya itu ada yang ngeceroti minyak, ada yang ngeceroti minyak, terus yang belakang ngekei amplop. Nah, saya yang penting amplopnya itu, minyaknya enggak begitu benar. Itu dulu itu 5.000, zaman sakmono itu 5.000, tahun 70-an, jadi banyak itu. Kali 5 berapa? Selawe, ya kira-kira kalau sekarang ya 250.000. Jadi setiap hari itu ngantongi amplop 5 kali. Jadi senang. Dan itu biasa dikerjakan setiap tahun oleh orang Madura. Jadi dia merasa apa yang dipakai untuk apa menghormat Nabi mesti diganti. Gitu. Punya apa namanya? Punya keyakinan mesti. Dan betul, begitu pulang dari Madura entek duite, begitu di Surabaya ganti sudah. Gitu. Artinya yang kita perlu apa namanya tiru itu ada rasa senang ya dengan Nabi, kepada Rasul. Di tiba itu tibanya ya di mana itu yang menyatakan walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib, ya ada. Andaikan kami ini mulutan bendino untuk menghormati Rasul, kok rasanya itu wajib sampai gitu loh. Orang itu kalau sudah kadung cinta kepada Nabi. Nah, karena sini nggak cinta, ya tenang saja. Mestinya ada yang anu itu, apa menyomoncor, sponsori, kok angel kok. Sampai apa tadi? Tanzi'un nas, ya. Tanzi'un nas. Angin yang begitu kencang itu katanya tanzi'un nas. Apa tanzi'un nas itu? Menumpaskan manusia. Ayatakla'uhum min hifril ard. Jadi mereka itu seakan-akan terbanting di bumi, di tanah, bahkan sampai apa nih? Ala ru'usihim. Jadi kepalanya itu sampai pisah dengan badannya. Subhanallah. Saking dari cepatnya, saking dari kencengnya angin itu. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk, ya. Jadi kan pernah lihat di TV. Jadi sekali-sekali itu lihat di TV. Ya. Itu ada angin kencang. Biasanya itu di Toronto sana. Toronto itu mana? Wonokromo. Itu ke utara sedikit, terus nanti naik pesawat ke Amerika sana. Di Amerika itu ada namanya Toronto. Itu sering di situ itu kena angin ribut itu, ya sampai orang ngadet gini bisa jatuh itu, nggak kuat. Alhamdulillah kita ini ndak hampir ya ndak pernah mengalami seperti itu. Angin ya angin biasa gitu. Karena apa? Begitu ada tanda-tanda angin kencang sudah ada yang adzan, nggak jadi. Penangkalnya angin ribut sama hujan lebat adzan. Enggak apa-apa jenengan ibu-ibu ya adzan aja lewat cendelo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah angin itu digagalkan oleh Allah.
Jadi kalau jenengan ingin tahu ceritanya hari Rebu Pekasan ini ya di ayat 19, inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin. Nah, di situ ada keterangan wa kana yaumul arbi'a akhir syahri, dan itu sering terjadi katanya pada hari Rabu akhir bulan. Tapi kalau di Jawa biasanya Sofar, ya bulan Sofar, yang mana setelah habis Sofar Maulud Tanzi'un Nas, pada waktu itu angin tadi menumbangkan manusia. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu aywahaluhum madukiro, keadaan mereka seperti yang sudah disebut ajazu ay usul. Ajaz itu adalah itu loh, pokok dari pohon kurma. Apa itu? Sini kurma kan nggak ada, ya. Yang sering ada di sini adalah pring, pohon pring, ya. Apa? Bambu. Bambu itu kalau nebang itu nggak dari bawah, ya, nggak paling bawah, enggak, ada di sisani gitu. Jadi sekitar 1 meter 2 meter. Nah ini nanti jadi apa? Kerenan, apa itu? Apa? Kalau bahasa Jambangan nopo? Kerenan. Hah? Sisa dari bambu, sisa dari pokok bambu, bongkotan. Nah, itu dulu pohon kurma begitu katanya. Pohon kurma itu kalau ditebang itu disisani, akhirnya lalu ada bongkotannya kurma. Nah, itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya ajaz. Ajazu nakhlim mungqair. Jadi bongkotan kurma yang sudah lapuk, yang sudah kosong. Nakhlim mungqair ai mungqali, sakitin alal ard, yang roboh ke bumi. Wasubbihu, mereka dipersamakan dengan pokok kurma tadi, bongkotan kurma bin nakhli, wasubbihu bin nakhli litulihim, karena mereka itu orangnya dowo-dowo, tinggi-tinggi. Tingginya itu nggak seperti orang sekarang yang hanya 1 meter 60 cm ya, atau 1,70 paling tinggi sudah 2 meter ya orang sekarang. Kalau dulu itu sampai 25 meter. Jadi 1 kali puluhan itu sak magic jar itu. Sak magic jar cuma tuk. Padahal sekarang sak magic jar kadang-kadang undangan sak RT cukup. Karena orangnya kecil. Wa dzukira huna, di sini katanya lafal lafal mungqair itu dibentuk atau dibuat mudzakkar itu laki-laki. Wa unnisa, dan dimuannaskan fil haqqah, di dalam surah Al-Haqqah tadi, surah yang ke-69. Di situ dinyatakan nakhlin khawiyah. Nah, itu. Nakhlin khawiyah. Kalau di sini nakhlim mungqair. Ya. Iya gitu. Ya. Ayat 7. Kenapa mura'atan lil fawasil fil maudi'aini fil maudi'aini. Jadi di 2 tempat ini katanya untuk menjaga
gandengannya, ya, fawasil gandengannya. Kalau nakhlim mungkoir, nakhlin khawiyah, karena nanti terusannya itu yang khawiyah itu wedok, muannas. Tapi itu sudah urusannya para mufassir itu. Fakaifa kana adabi wa nudur, diulang lagi kata-kata alangkah hebat dahsyatnya siksaanku dan ancaman-ancamanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini yang kedua. Ya, kemarin di 17 ayat 17 ada pernyataan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sekarang yang kedua walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Persis sama. 17 22 sama. Nanti akan ada sama lagi 32. Terus 40. Ini jenengan sudah paham ya? Karena kelanjutannya itu adalah cerita Samud, ya, kaum Samud, maka saya selesaikan pada 5 ayat saja. Ya. Jadi 6, 6, 5, 5. Ya. Kemarin 5, sekarang 5. Saya kira itu materinya, silahkan.